Tapi Bapak sadar nggak kenapa Allah itu merintahkan kita sholat sampai 5 kali, Pak? 5 kali, bukan 3 kali, 5 kali, sebagai bukti dan isyarat bahwa kebutuhan rohani kita itu jauh lebih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Yang saya hormati semuanya, bapak-bapak sekalian, ini pertama kalinya saya datang ke tempat ini. Suatu kehormatan dan suatu kebahagiaan bagi saya secara pribadi diberikan kesempatan untuk mengisi majelis kita kali ini. Bapak, saya yakin betul bahwa dalam keseharian hidup Bapak semuanya pasti kita semua merasakan kelelahan, rasa penat, rasa jenuh. Setiap manusia, Pak, sudah pasti diuji dengan ujian yang beragam. Ujian hidup itu tertutup di satu pintu, datang dari pintu yang lain. Betul nggak, Pak? Bapak lebih tua dari saya yakin pengalaman hidup Bapak menunjukkan itu. Ada orang diuji dengan keluarga, yang satu lagi diuji bukan dengan keluarga tapi dengan harta. Oh, yang satu lagi keluarganya harmonis, hartanya juga berlimpah, tapi anaknya yang soleh. Oh, anaknya soleh, keluarganya harmonis, hartanya juga berlimpah. Ternyata ujiannya datang dari orang lain yang bukan berasal dari keluarganya. Jadi nggak ada kehidupan manusia yang sepenuhnya nyaman, itu nggak ada. Kalau yang berharap hidup nyaman sepenuhnya, jangan hidup di sini, tapi hidupnya di alam sorga. Jadi kita merasa perlu dalam episode kehidupan kita merecharge keimanan kita supaya kita tidak kalah, tidak diperbudak oleh masalah hidup kita, rasa lelah kita, rasa jenuh kita, dengan cara kembali merenungkan pesan-pesan agama, merenungkan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah panduan hidup kita, dan juga merenungkan pesan-pesan orang-orang soleh di luar sana. Bapak Ibu sekalian, ada satu hadis, saya yakin, Pak, Bapak kalau pegang teguh hadis ini, suatu saat nanti kalau Bapak khilaf atau merasa tertekan oleh masalah hidup atau merasa putus asa dengan apa yang Bapak derita, Bapak ingat hadis ini, saya yakin Bapak bisa bahagia dunia dan akhirat. Ini masalahnya gini, Pak, kita ini orang beragama semuanya muslim, tapi nggak semua orang beragama bisa menghayati pesan-pesan agamanya. Kadang-kadang, Pak, orang yang pintar agama pun kadang-kadang nggak menjalankan agamanya. Jadi harus bisa dibedakan ya, antara agama sebagai identitas dengan agama sebagai penghayatan kehidupan. Orang yang beragama, wawasan agamanya sedikit, tapi menghayati betul keimanannya, dia bisa hidup bahagia. Karena kunci bahagia itu adanya di sini, Pak. Sisi rohaninya, sisi rohani kita itu perlu makan. Bapak coba lihat, saya atau Bapak ini bisa nggak makan dalam seharian, betul? Kadang-kadang sehari sekali deh, itu kita masih bisa bertahan, masih bisa bekerja normal. Satu hari sekali. Tapi Bapak sadar nggak kenapa Allah itu merintahkan kita sholat sampai 5 kali, Pak? 5 kali, bukan 3 kali, 5 kali, sebagai bukti dan isyarat bahwa kebutuhan rohani kita itu jauh lebih banyak. Jadi kalau mau hidup lempeng, bahagia, tidak diperbudak oleh dunia, maka yang perlu kita berikan asupan itu bukan cuman perut, bukan cuman kebutuhan jasadi, tapi kebutuhan roh. Buktinya Allah Subhanahu wa taala
Buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat sampai 5 kali, sementara urusan makan minum kita bisa bertahan tanpa makan minum seharian. Jadi kebutuhan rohani itu lebih penting ketimbang kebutuhan jasadi. Sebaliknya Pak, ada orang di luar sana kebutuhan rohaninya terpenuhi dengan baik. Kadang-kadang dengan terpenuhinya kebutuhan rohani itu ada begini dia. Ya, tes. Ada orang-orang Pak di luar sana yang ketika kebutuhan rohaninya itu terpenuhi dengan baik, yang ada kadang dia nggak memikirkan kebutuhan jasadinya lagi. Makanya Bapak bisa jumpai para wali, orang-orang soleh di luar sana, ada Pak yang sampai berhari-hari nggak makan nggak minum. Kenapa? Karena sisi rohaninya sudah mendominasi sisi jasadinya. Itu ada. Tapi sebaliknya, orang kalau hanya memenuhi kebutuhan jasadi, hawa nafsu, makan, minum, pergi rekreasi dan seterusnya, kadang-kadang rohaninya tidak terpenuhi, sengsara walaupun dia punya segelimang harta. Itu fakta yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi saya kadang-kadang kita lupa dengan itu. Karena itu, pada kesempatan kali ini, berapa menit ini Pak? Sampai jam 1 ya. Saya memberikan mudah-mudahan ini bisa menjadi siraman rohani yang bisa jadikan Bapak semua jadikan bekal ketika pulang nanti menjalani sisa kehidupan, termasuk nasihat untuk diri saya sendiri ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis Pak, perhatikan hadisnya. Dia orang tuh kalau seandainya paham pesan-pesan yang disampaikan oleh agamanya dan menghayati pesan itu, bukan cuma paham, menghayati dan meresapi. Nggak ada alasan bagi kita untuk hidup sengsara Pak. Bagaimanapun kehidupan kita, sedih iya sedih, tapi orang beragama tidak akan tenggelam dalam kesedihan, karena bagi dia kesedihan pun adalah ibadah. Jadi segala hal yang menimpa kita, kesedihan, kenestapaan, rasa kecewa, rasa sakit, semuanya tidak ada yang terlewatkan secara sia-sia, karena Allah menjanjikan suatu saat kelak semua itu akan mendapatkan balasan. Bahkan kata Nabi dalam sebuah hadis Pak, hatta syaukah allati yushakuha, kalau ada duri misalnya nempel di tangan kita kan sakitnya kan, tapi nggak seberapa. Itu dalam hadis Pak, Nabi yang mengatakan begitu. Andai ada duri yang kecil itu kalau nempel di tangan kita terus sakit sedikit, itu dibalas Pak. Allah dengan rasa sakit itu menghapus dosa-dosa yang bersangkutan. Kebayang nggak itu? Jadi kalau urusan duri nempel, duri ikan lagi makan ikan nempel di tangan, dosa kita terhapus, tentu sesuai dengan kadar dosanya ya. Nggak berarti kalau dosa besar terhapus dengan duri, enggak. Jadi kalau hanya sebiji duri saja bisa menghapus dosa, apalagi tangisan yang keluar dari balik pipi kita, apalagi penderitaan yang kita terima di keluarga, di pekerjaan, bermasyarakat dan seterusnya. Oke. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainai wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Terjemahan nanti di belakang ya. Saya sebutkan dulu hadisnya. "Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah." Perhatikan Pak, saya terjemahin hadisnya. Bapak resapi sedikit demi sedikit sebelum nanti kita membaca kalam orang-orang soleh supaya bisa memperkokoh keimanan kita ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai urusan utamanya, itu tiap hari kerjaan mikirin dunia aja, mikirin duit aja kerjaannya, proyek, pekerjaan, duit, pengeluaran, penghasilan. Oh ada yang kurang, ini kurang, ditambah lagi, tambah proyek lagi, kerjaannya begitu. Ada kan yang kayak begitu Pak? Ada, bukan kita ya, orang lain di luar sana. Mangkanatid dunya hammahu, orang yang menjadikan dunia sebagai urusan utamanya yang dia pikirkan terus menerus, tahu nggak konsekuensinya apa? Kata Nabi, farraqallahu alaihi amrah, urusannya itu akan Allah pecah belahkan, akan dijadikan tidak teratur, pikirannya itu kusut, hatinya kering, hidupnya itu jadi tidak teratur, hidupnya itu penuh dengan cabang-cabang pikiran itu sehingga tidak mendapatkan ketenangan batin. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, sebagai hasrat utamanya, sebagai balasannya, kehidupannya itu akan kacau. Siapa yang bilang itu? Nabi. Nabi mengatakan, dan sekarang kita membuktikan kan Pak,
Orang itu semakin banyak urusan duniawi, kepala itu semakin pusing, semakin banyak yang dipikirin. Kan begitu konsekuensinya. Bapak kalau punya perusahaan satu, saya yakin beda itu bebannya dengan punya perusahaan 5. Ya begitu. Bukan berarti kita itu tidak dilarang untuk berusaha, berbisnis, bukan. Nabi tidak melarang. Yang diwanti-wanti oleh Nabi adalah jangan sampai urusan dunia ini memperbudak diri kita, karena balasannya begitu. Urusan hidup kita akan kacau. Terus yang selanjutnya apa, Pak? Nih kata Nabi nih, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Kefakiran itu akan Allah tampilkan di hadapan dirinya sendiri. Jadi hidupnya akan fakir. Nah ini kadang mindset orang beragama sendiri kadang mengira kalau pengen jadi orang kaya itu harus memperbanyak duit. Salah, Pak. Pengen jadi orang kaya itu bukan begitu caranya. Tahu apa yang dikatakan oleh Nabi? Kekayaan itu kata Nabi bukan bikathratil arad, bukan dengan banyaknya harta duniawi, walakin ghina nafs, kekayaan hati. Nah orang yang kerjaannya mikirin dunia itu kata Nabi apa? Konsekuensinya urusannya akan terpecah belah, pikirannya akan kusut, hatinya akan kering, kemudian Allah akan mentakdirkan kefakiran bagi dirinya. Dan itu fakta, Pak. Enggak, saya punya itu, kenalan saya atasan perusahaan ini hartanya banyak. Enggak, tuh dia kaya-kaya aja. Iya kelihatannya kaya, tapi Bapak kan nggak tahu isi hatinya. Bapak tahu nggak, kaya itu dalam bahasa Arab namanya goni. Orang kaya itu artinya bahasa Arabnya goni. Kekayaan itu namanya ghina. Tahu nggak? Itu diambil dari kata. Sebaliknya, fakir itu dari kata-kata yang hurufnya itu fa, qaf, ro. Fakir itu Pak artinya butuh. Orang yang fakir itu artinya orang yang butuh. Orang yang kaya dalam bahasa Arab itu artinya orang yang tidak butuh. Makanya Allah itu diantara namanya Al-Ghani. Allah maha kaya. Kenapa? Karena Allah nggak butuh dengan hambanya. Jadi manusia itu kalau pengen kaya bukan memperbanyak kebutuhan, tapi menyingkirkan sedikit demi sedikit hasrat untuk butuh itu. Orang semakin banyak harta semakin butuh. Nggak puas dengan mobil satu, pengen nambah 2, pengen nambah 3, pengen nambah 4. Dalam bahasa agama itu orang fakir, Pak. Bukan orang goni, bukan orang kaya. Orang kaya itu kebalikannya. Saya pernah, Pak, waktu di Mesir ada orang ceramah. Saya masih ingat ceramahnya sampai sekarang. Ada seorang ulama besar ditawari cek uang, dia disuruh nulis uang berapapun, katanya silahkan yang mulia buat kepentingan dakwah. Bayangin nggak coba? Seorang kiai kira-kira begitulah didatangi sama salah seorang pecintanya, sama seorang muridnya kaya raya, dikasih cek uang untuk kepentingan dakwah, silahkan. Tahu jawabannya apa, Pak? Orang kalau sudah sampai pada level tertinggi, level keimanan yang tingkat tinggi, nggak akan tergoda dengan yang begituan. Jawaban dia apa? Itu harta yang sudah datang ke hadapan dia itu ditolak dengan alasan apa? Katanya, saya tidak mau menggunakan rasa cinta orang kepada saya untuk mengambil hartanya. Subhanallah, ada itu, Pak, orang kayak begitu zaman sekarang susah. Dan saya yakin, hakul yakin, orang semacam ini jauh lebih bahagia ketimbang orang yang bergelimang harta. Jadi bagi dia, yastawi indahud dhahab wat turab, emas dan tanah itu terasa setara bagi dirinya. Luar biasa itu level bukan iman saya itu, bukan iman Bapak juga kan, tapi ada, Pak, orang yang imannya kayak gitu tuh ada. Saya tidak sedang mendongeng, Pak. Jadi kalau Bapak baca kitab yang kisah orang-orang soleh, para sufi itu, orang-orang soleh, para aulia, para walinya Allah, itu begitu kehidupannya, tidak tergoda dengan dunia itu. Coba bayangin itu, kalau melihat emas dengan melihat tanah itu sama, itu kira-kira itu orang kayak gimana level keimanannya. Tapi itulah puncak kebahagiaan sejati bagi seorang hamba, hanya terikat hatinya dengan Allah. Dunia itu terasa antakuna dunya fi yadik la fi qalbi. Dunia itu hanya ada dalam genggaman tapi tidak menguasai perasaan. Sekarang kita tanya aja diri kita, kalau kita merasa nggak bahagia dalam hidup, kita mandang dunia seperti apa? Ya begitu. Dunia masuk ke perasaan, ya ada di tangan, ada di perasaan. Kalau kita kan begitu, kalau mereka enggak. Kembali ke hadis tadi, Pak. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, kerjaannya mikirin duit, bikin proyek, mikirin bisnis aja pokoknya, sampai-sampai lupa ibadah. Kan ada orang kayak begitu. Akibatnya Allah itu akan memecah belah urusannya, jadi tidak teratur hidupnya, kering batinnya, kacau pikirannya, dan kefakiran itu akan tampak di hadapannya. Mungkin dia nggak sadar, kan duit gue banyak nih, iya duit itu banyak, tapi hatinya akan kering. Buat apa? Tahu apa selanjutnya Nabi mengatakan, walam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu.
Terus orang ini yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya gak akan mendapatkan dunia kecuali yang ditetapkan bagi dirinya saja gitu loh. Jadi gak nambah, kalau kita bersikeras mengejar dunia sekuat tenaga Pak, yang kita dapat itu gak akan melebihi apa yang sudah Allah takdirkan. Paham gak maksudnya? Jadi kalau di Lauhul Mahfuz sanad, rezeki Bapak itu katakan misalnya 1 triliun dari mulai hidup sampai wafat, ya sudah, gak bakal nambah lagi. Udah mah capek-capek ya kan, menjadikan dunia sebagai tujuan utama, dapat kefakiran, udah gitu kita nggak dapat dari dunia kecuali apa yang Allah takdirkan saja. Kan rugi besar itu, kan rugi besar. Kita nggak dapat tambahan apa-apa dengan menjadikan dunia sebagai tujuan utama itu, nggak melebihkan rezeki kita Pak. Rezeki kita itu harus kita yakini sudah selesai Pak, sama Allah sudah ditakdirkan. Tapi kan harus dicari rezeki itu, betul harus dicari. Tapi ada loh Pak, rezeki yang nggak usah dicari itu datang sendiri. Bapak ngalamin nggak? Saya ngalamin waktu jadi mahasiswa. Ada rezeki itu ada 2 macam kan. Ada rezeki yang memang harus dicari, Bapak bekerja dapat gaji, itu contoh rezeki yang dicari, rizqun muktasab. Tapi ada contoh rezeki yang dia datang sendiri itu. Jadi kita berguling-guling di atas kasur sekalipun, kalau Allah katanya waktunya datang, dia akan datang. Dan itu terjadi. Tugas kita itu berusaha, bukan menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Agama itu menuntut kita berusaha, bekerja, betul. Tapi jangan sampai hati kita itu diperbudak oleh usaha kita sendiri. Karena ujung kita sendiri yang sengsara kan. Lihat apa yang dikatakan Nabi, kalau menjadikan dunia sebagai tujuan utama, hidup terpecah belah, pikiran kusut, hati kering, kemudian apalagi kefakiran tampak di hadapan mata. Udah gitu dunia yang kita dapat itu nggak akan melebihi apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ya rugilah sudah. Tahu kebalikannya apa Pak? Wa man kanatil akhiratu niyyatahu. Nah sekarang kebalikannya, agama tuh biasanya memberikan pesan kayak begitu tuh. Satu mewanti-wanti, yang kedua sekarang memberikan harapan. Nah harapannya apa? Orang yang menjadikan akhirat sebagai niatan utamanya, niatan utama hidupnya, asal Bapak tahu ya, Bapak sekarang bekerja di sini, itu kalau Bapak niatkan untuk ibadah, untuk bekal di alam akhirat, itu bisa. Jadi Islam itu Pak tidak hanya membatasi ibadah pada baca Quran, sholat, bukan hanya itu ibadah itu. Bapak bekerja, melakukan pekerjaan semantap mungkin, menjalankan tugas sebagaimana mestinya, itu ibadah dalam pandangan Islam. Dan Bapak tahu nggak, pekerjaan Bapak itu, yang jadi teller berusaha menjadi teller yang baik, menjadi security yang baik, di mata Allah semuanya sama, tergantung niatnya. Tahu Bapak, dengan pekerjaan yang beragam itu kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, karena ada hadis yang mengatakan innallaha yuhibbu min ahadikum idza amila amalan ayyutqinahu. Ini nih yang sekarang nggak disadari sama sebagian orang, termasuk orang Islam. Nyangkanya kalau jadi orang soleh, pengen mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah itu harus di masjid aja, harus baca Quran sekian. Ya itu salah satu saja. Beritikaf di masjid, terutama kalau bulan puasa tuh enak ya. Orang ibadah di masjid, saya tapi tiap hari di bank, udah ada orang datang, ada yang ngomel, ada yang begini. Lupa bahwa Nabi itu bersabda dalam hadis yang tadi saya sebutkan, Allah itu suka Pak, dalam hadis yang tadi saya sebutkan, innallaha yuhibbu min ahadikum idza amila amalan ayyutqinahu. Allah itu cinta, Allah itu suka apabila salah seorang di antara kalian nih, orang-orang beriman, kalian melakukan pekerjaan. Nabi gak nyebutkan pekerjaan apa, pokoknya pekerjaan yang baik. Idza amila amalan ayyutqinahu, dia memantapkan pekerjaannya, maksudnya menjalankan tugasnya dengan baik di pekerjaannya. Allah itu suka. Allah itu suka kalau kita bekerja sebagai security, sebagai pedagang, sebagai pegawai bank, sebagai apa saja. Kalau kita bekerja sebagai guru, sebagai apa saja, kalau kita bekerja, kita memantapkan tugas kita di pekerjaan itu. Itu salah satu wasilah kita membekali diri sebelum kita menjemput alam keabadian di alam sana. Jadi Bapak ini sedang beribadah, tergantung niatnya Pak. Makanya keluar dari rumah kalau bisa niatkan beribadah kepada Allah, karena itu perintah agama. Jangan dikira kalau kita jadi orang beragama itu kerjaannya jikiran aja. Loh, Bapak sendiri sekarang sedang melakukan tugas yang Allah perintahkan kepada kita semua.
Karena setiap hamba punya bakat, punya kecenderungan, punya tugas yang berbeda-beda. Dunia ini hanya akan berjalan kalau setiap orang menjalankan tugasnya masing-masing. Kan nggak lucu juga kalau sekarang semua jadi orang soleh di dunia ini. Kan nggak begitu, Pak. Nih saya ada yang jadi ustadz. Kalau seandainya Bapak jadi ustadz semua, siapa yang saya ceramahin? Kan kira-kira begitu. Jadi Allah sudah membagi tugas-tugas kita. Ini ibadah Bapak, ibadah saya ya begini, ngajar santri, pergi mendatangi jamaah. Ibadah Bapak ya sekarang di sini di kantor ini tuh ibadah, Pak. Allah cinta sama Bapak kalau Bapak melakukan pekerjaan itu dengan penuh kemantapan. Diniatkan nawaitunya untuk ta'abbud, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata guru saya, ibadah yang sekarang banyak dilupakan orang-orang Islam itu, karena orang Islam sekarang nyangkanya kalau disebut kata ibadah, itu ahli ibadah. Itu artinya orang yang kemana-mana buat tasbih, orang yang berzikir setiap hari, beriktikaf Ramadan, itu salah satu ibadah. Lupa bahwa ibadah yang paling besar pahalanya itu di antara ibadah yang pahalanya besar itu, Pak, itqanul amal, memantapkan tugas dalam pekerjaan. Itu ibadah pahalanya besar, jangan disia-siakan, Pak. Supaya Bapak nggak rugi kalau bekerja, ketika ada orang komplain, kita bersabar, tetap menjalankan tugas, itu ibadah. Bahkan guru saya pernah bilang, kalau ada orang mengalami ujian hidup yang sedemikian berat, kemudian dia bersabar, dibandingkan dengan orang yang hidupnya biasa-biasa aja tapi ahli ibadah, tahu nggak Pak? Derajatnya di sisi Allah itu lebih tinggi orang yang tadi itu. Orang yang ibadahnya pas-pasan tapi ujian hidupnya berat, tapi dia menjalani itu semua dengan penuh kesabaran, itu derajatnya lebih tinggi, Pak. Di mata kita kelihatannya kalau orang rajin sholat kan, Masya Allah ya, orang soleh ini, lupa bahwa Allah itu menilai hamba bukan dengan itu. Allah adil. Ada orang yang tidak punya kesempatan. Orang kayak Bapak kan nggak ada kesempatan iktikaf di masjid, kecuali mungkin ketika pulang kerja. Tapi Bapak tidak kehilangan kesempatan ibadah. Bapak di sini tuh ibadah. Begitu. Kalau Bapak punya ujian hidup yang sedemikian berat, kemudian Bapak tahan, Bapak terima dengan penuh kesabaran sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, itu pahalanya bisa mengalahkan mi'at rakaat minas shalah, ratusan rakaat dari sholat sunnah. Ini yang kadang kita nggak sadari. Itulah alasan kenapa sebagian orang sekarang itu nggak merasa agama itu nggak merasa penting bagi dirinya, karena dia nggak menghayati pesan-pesan semacam itu. Lihat Pak, kata Nabi, kita kembali ke hadis tadi, wa man kanatil akhiratu niyatahu, orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, niat utamanya. Saya bekerja ya memang untuk menafkahi keluarga, tapi tujuan akhirnya saya ingin mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya ditakdirkan sebagai karyawan. Nih kalau bekerja kayak begitu mindsetnya. Saya menjadi guru, ya memang dengan menjadi guru ini saya bisa mendapatkan gaji, saya kemudian menafkahi istri saya, anak saya, mendidik anak lain, tapi tujuan akhirnya saya ingin mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah. Itu contoh orang menjadikan akhirat sebagai niatan utamanya. Dan orang kayak begini Pak nggak bakal sengsara. Mau dapat berapapun dia syukuri, ketika dalam keadaan susah ya dia hadapi, mau tidak mau dia merasa dirinya sebagai seorang hamba. Orang yang menjadikan akhirat sebagai niatan utamanya, Pak, apa balasan? Apa kata Nabi coba? Jama'allahu lahu amrohu. Allah akan menyatukan urusannya. Menyatukan dalam arti memudahkan. Jadi orang yang kalau filosofi hidupnya itu pokoknya saya yang penting beribadah kepada Allah, titik. Dan ibadah ini adalah bekal saya sebelum saya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, apa balasannya? Allah akan memudahkan urusannya. Kalau yang tadi kan kebalikannya, menjadikan dunia sebagai tujuan utama, dipecah belah kehidupannya. Jadi amburadul kira-kira begitu, kacau, frustrasi, depresi, bunuh diri ujung-ujungnya. Tapi orang yang hidupnya tujuannya adalah alam akhirat, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam kerjaan apapun, dalam posisi apapun, Allah akan memudahkan urusannya. Bukan cuma itu, Pak. Lanjutannya apa coba? Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah menjadikan kekayaan, memberikan kekayaan, menancapkan kekayaan di dalam hatinya. Kalau kita hidup kayak begitu, hidup dengan niatan ibadah, mengabdi kepada Allah, balasannya Allah akan berikan kekayaan batin di dalam hati kita. Penghasilan terbatas boleh, tapi orang kalau sudah punya kekayaan batin, Pak, itu nggak bisa dibeli dengan uang. Saya serius ngomong kayak begini, Bapak ngerasain kan? Mungkin sebagian di antara Bapak ngerasain kan? Kok gue punya duit banyak ya?
kok hidup gini-gini aja, kan ada orang-orang kayak begitu. Nah, itu contoh orang yang belum mendapatkan kekayaan batin. Kalau pengen hati kita tenang, sejuk, hidup damai, lempeng, begitu ya, nggak neko-neko, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Caranya begitu. Apa-apa kalau kita ngelakuin pekerjaan, niatannya sebagai bekal menuju alam akhirat, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ada gaji, penghasilan, ya boleh. Bapak kerja dengan harapan bisa mendapatkan gaji, ya boleh, itu manusiawi. Tapi jangan jadikan itu sebagai niatan utama. Jadikan niatan utamanya adalah ibadah. Itu hidup bisa lebih tenang, Pak. Itu janji Nabi loh. Allah akan jadikan kekayaan terpatri di dalam hatinya. Ya, orang kaya begini nih nggak akan risau hidupnya. Hidupnya akan tenang, batinnya akan sejuk. Tahu nggak yang terakhirnya Nabi mengatakan apa? Orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya itu, wa atathud dunya wa hiya raghimah. Subhanallah. Orang kayak begini nih, kata Nabi, dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan hina dan rendah. Makanya Pak, orang-orang para yang tadi saya berikan cerita itu, kisah tadi itu, orang yang batinnya sudah bersih, sudah jernih, tidak ada hasrat duniawi yang menguasai batinnya lagi. Dunia itu datang dengan sendirinya tanpa diminta, datang sendiri dalam keadaan hina lagi. Kalau kita menjadikan dunia sebagai tujuan utama, kebalikannya Pak, kita diperhinakan oleh dunia, betul nggak? Iya. Ciri-ciri orang dihinakan oleh dunia apa? Ya begitu, nyari duit kerjaannya, sujud sama Tuhan aja lupa. Tanpa dia sadari, dia sedang menjadi budak bagi hawa nafsunya. Tapi orang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, lihat apa janji Nabi, atathud dunya wa hiya raghimah. Dunia itu akan datang dalam keadaan hina, dalam keadaan rendah. Kita pengen nyari apa lagi coba itu? Keridhaan Allah kita dapat, dunia datang dalam keadaan hina. Itu kurang enak apa itu hidup kayak begitu? Bahagia di dunia, mati masuk surga. Emang apa lagi kita cari pas selain itu? Pengen kayak begitu nggak? Nih dengerin sabda Nabi, caranya begitu. Bangun filosofi dan mindset semacam itu. Bapak pergi ke rumah diomelin sama bini, ya gimana lagi kan, namanya hidup rumah tangga, ada konflik dan semacamnya. Jalani aja, anggap itu sebagai bagian dari ujian, niatkan itu sebagai ibadah, tercatat sebagai amal soleh, nanti akan ada balasannya. Bahkan Pak, ada sebagian beberapa wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh begitu, kalau dikasih ujian sama dunia itu bukannya bersedih, tapi malah dia tersenyum. Saya pernah mendengar kisah salah seorang sufi namanya Ash-Shibli. Shibli ini seorang soleh kira-kira ya di masa lampau, di generasi salafus soleh. Suatu ketika dia diberikan kabar wafat anaknya. Ya kita kalau sekarang kehilangan anak, kira-kira rata-rata kita sedih kan? Pasti kita merasa sedih. Tapi ada orang sampai pada level dia itu melihat takdir Tuhan itu baik semuanya dan maslahat untuk dirinya. Anaknya wafat pun dia bukannya sedih berlebih, menatapnya dengan senyuman, karena merasa bahwa ini adalah takdir yang baik untuk dirinya dan Allah menyediakan pahala yang berlimpah suatu saat kelak. Ya bukan berarti kita harus begini ya, bukan berarti kita kalau ada apa-apa kemudian senyum ketawa, enggak. Manusiawi, kalau diuji saya juga sama begitu, nangis menangis kita. Saya juga nangis Pak. Bapak juga di kesendirian Bapak mungkin mengalami ujian hidup yang kadang-kadang membuat air mata kita tercucur. Gelar sejadah, baca Quran, menghadap Allah, itu nikmat luar biasa Pak. Orang beriman itu punya modal lebih apa? Punya modal lebih nih, keimanan dalam batin ini nih. Kalau kita punya ujian hidup Pak, bagi orang beriman nih, itu bisa menjadi kenikmatan. Dalam apa? Dalam ibadah kepada Allah, merenungkan kelemahan diri, menatap kehidupan di masa mendatang di alam akhirat, merenungkan dosa-dosa, menetes air mata kita. Punya ujian hidup yang sedemikian berat, tapi kita punya Allah yang maha kuat. Pasrahkan urusan kepada yang maha kuasa. Tertetesnya air mata itu bukan kesengsaraan bagi orang beriman, mah kenikmatan, karena bisa lebih dekat kepada Tuhannya. Ada kan Pak orang-orang yang kalau dikasih dunia itu jadi nggak sholat, dulunya rajin jemaah, ngaji nggak pernah ketinggalan, waktu punya banyak bisnis jadi lupa. Ada orang kayak begitu kan? Ada. Jadi Allah kadang mentakdirkan sesuatu yang pahit bagi kita bukan karena dia ingin menyiksa kita, tapi justru dia ingin dekat dengan kita, karena dengan ujian itu kita bisa melemahkan diri,
merasakan kehambaan di hadapan Allah dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kita bersandar. Ini semuanya maslahat orang beriman itu. Dikasih nikmat bisa bersyukur dapat pahala, dikasih ujian bersabar dapat pahala juga. Itulah orang beriman, itulah gunanya agama dalam kehidupan kita. Jadi orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, kata Nabi apa? Atatuhud dunya wahya raghimah. Dunia itu akan datang dalam keadaan hina. Tapi ada loh orang yang sudah soleh, beribadah dengan tekun, tapi miskin hidupnya. Iya, Bapak ngelihat yang lahirnya kelihatan ya miskin, tapi kan hatinya Pak, miskin atau kaya kan ukurannya bukan ini, bukan dalam ATM. Itu miskin versi kita. Miskin kaya versi kita itu ATM, ya, proyek, ya, rumah, kendaraan. Itu miskin kaya versi kita. Miskin kaya versi orang-orang yang sudah punya kedekatan khusus dengan Allah itu bukan itu. Mereka itu kadang-kadang memilih hidup miskin Pak, bukan karena mereka nggak punya dunia. Dunia itu datang sama mereka, cuma mereka tolak, nggak mau. Kenapa nggak mau? Khawatir dunia itu menjauhkan dia dari Tuhannya. Subhanallah kan, ada apa orang-orang kayak begitu? Saya itu selalu merasa iri sama orang-orang kayak begitu. Tapi itu ada. Orang semacam itu ada. Orang yang menjadikan dunia itu sebagai sesuatu, menatap dunia secara datar. Dia hanya bisa bernilai kalau dia mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau menjauhkan, no. Itu ada orang kayak begitu. Dan orang kayak begitu saya yakin, hakul yakin, punya kebahagiaan berlipat ketimbang kita-kita ini yang kadang memandang kebahagiaan dengan harta dunia semata. Itu nasihat Nabi Pak. Coba itu renungkan. Renungkan kalau Bapak nanti pulang ke rumah, kalau Bapak merasa hidup Bapak merasa tidak ada perubahan, kok hidup gini-gini aja, gak ada perkembangan yang signifikan, yang berarti. Jadi orang muslim kok gini-gini aja, 50 tahun, 40 tahun kok gak ada rasanya ya? Iya, salah sendiri. Kenapa beragama gak melibatkan ini nih? Jadi ini Pak, kalau pengen agama itu terasa bermakna, ini cara, kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di hati. Kita perlu melibatkan batin. Bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada sesama. Itulah inti kebahagiaan kita, itu adanya di sini. Agama hanya akan terasa bermakna kalau kita melibatkan batin kita, bukan hanya dengan ini, bukan hanya dengan memahami. Bapak bukan hanya datang dengan mengaji, tapi meresapi. Oh iya ya, mungkin ini salah satu alasan kenapa hidup saya nggak ada perubahan, karena selama ini cuma sibuk mikirin duit doang, lupa bahwa duit itu akan ditinggalin, mati, menghadap Allah. Tahu pertanyaan pertama apa? Kalau kita udah mati, memasuki episode baru itu, pertanyaannya apa Pak? Bukan berapa, di mana dulu kamu bekerja, berapa yang sudah kamu dapatkan, bukan. Pertanyaan pertamanya itu apa? Man Rabbuk, who is your God? Itu nanya dengan bahasa Arab ya, siapa Tuhan kamu? Itu pertanyaan pertama yang akan kita dapat. Pertanyaan lanjutannya apa? Ma taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan tentang sosok ini? Maksudnya Nabi Muhammad, nabi atau bukan? Orang yang menjadikan harta sebagai Tuhannya, mungkin dia nggak akan menjawab Allah ketika ditanya man rabbuk. Rabbi al-mal, Tuhanku adalah harta. Rabbi al-mansib, Tuhanku adalah jabatan. Rabbi asy-syuhra, Tuhanku adalah popularitas. Orang yang semasa hidupnya mempertuhan hal-hal semacam itu, nauzubillah summa nauzubillah, boleh jadi menjawab dengan jawaban yang gagal. Bukan Allah lagi Tuhannya, tapi apa? Ya itu tadi, hal-hal yang sifatnya artifisial itu, yang cepat hilang itu, yang gak akan dibawa mati itu. Tapi orang yang teguh keimanannya, apapun di tempat manapun Allah tempatkan, dia jadikan sebagai ibadah, dia niatkan nawaitunya mengabdi kepada Tuhannya, mati datang munkar nakir ngasih pertanyaan, man rabbuk? Allah. Wa man nabiyyuk? Muhammad. Karena hidup, selama hidup di dunia mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Setelah itu nanti kita dibangkitkan. Setelah dibangkitkan ada namanya yaumul hisab. Yang pertama kali dihisab apa lagi Pak? Lagi-lagi apa? Sholat. Ini sekarang di masyarakat perkotaan cukup disayangkan. Orang merasa beragama, sholat itu seolah-olah kalau ditinggalkan kayak biasa aja. Itu salah Pak. Ibadah dalam Islam, satu-satunya ibadah dalam Islam yang dalam keadaan mau sakaratul maut sekalipun, itu masih diwajibkan Pak.
Saya mengajak bapak-bapak semua yang barangkali masih ada yang bolong, tapi saya yakin nggak ada lah di sini mah. Anggap di luar sana teman bapak misalnya, ya, itu sholat pak yang pertama kali dihisap. Kalau sholatnya benar, amalan yang lainnya benar. Emang benar begitu kok. Tapi ada pak orang sholatnya rajin tapi hidupnya kayak begitu tuh, berarti sholatnya nggak benar itu. Jadi kalau dia ngomong Allahu Akbar, itu subhanallah pak, ucapan Allahu Akbar saja kalau bapak resapi itu bisa menjadi panduan hidup yang luar biasa. Kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi faktanya kita memandang besar masalah kita kan, kita memandang besar jabatan kita kan, gue ini siapa nih, lu siapa, ngucapinnya Allahu Akbar lisannya, tapi merasa dirinya akbar, merasa dirinya besar. Itu tanda sholat belum diresapi dengan batin, gak akan berbuah apa-apa sholat kayak begitu. Takbir, ruku, sujud, itu semua kalau dihayati pak bisa memperbaiki hidup kita. Makanya Allah nanti menentukan yang pertama dihisab itu adalah sholat. Jangan sampai ditinggalkan pak, jangan sampai ditinggalkan. Sholat itu adalah satu-satunya ibadah dalam Islam yang aturannya sangat ketat sekali. Nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk telentang, berbaring, apalagi nggak bisa. Walau udah nggak bisa semuanya jasad, dengan isyarat itu masih wajib pak, dengan isyarat. Saya kadang merasa prihatin gitu ya dengan sebagian orang di luar sana merasa meninggalkan sesuatu kayak perkara biasa. Subhanallah, itu justru yang paling ditekankan dalam agama kita, sholat itu, karena itu modal penting, bukan cuma untuk hidup sekarang, tapi nanti kita ketika sudah masuk ke alam abadian. Jadi itulah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya harapkan mudah-mudahan bisa dijadikan panduan. Ada satu lagi pak, saya akan bacakan. Ini ungkapan dari salah seorang ulama soleh, seorang waliullah dari Mesir, namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nih, dengerin pak, kita itu kadang merasa sengsara, merasa hidup tidak bermakna, merasa hidup batin itu kering, pikiran kacau dan semacamnya. Saya kira salah satu sebabnya adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Ini seorang ulama besar dari Mesir, karyanya dibaca di banyak pesantren, di banyak perguruan tinggi. Dengarkan nasihatnya pak, supaya kalau pengen kita hidup tenang, batin sejuk, lempeng, menatap dunia dengan datar begitu ya. Punya masalah ya tetap dihadapi masalah, tapi tidak diperbudak oleh masalah. Arih nafsaka minat tadbir. Lihat, arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, istirahatkan dirimu, jiwamu itu, pikiranmu, istirahatkan dirimu dari pengaturan duniawi. Gak usah sibuk pikirin ngatur ini ngatur itu. Pasti ada yang nanya sama saya nanti, kalau begitu kita nggak boleh manajemen hidup, ngatur begini pengeluaran pemasukan. Bukan itu maksudnya, nanti belum selesai. Istirahatkan dirimu dari pengaturan. Tadbir itu artinya mengatur kehidupan duniawi. Kenapa? Kata Imam Athaillah harus mengistirahatkan diri dari hal yang semacam itu. Fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Kalau ada sesuatu yang sudah dilakukan oleh sosok yang lain, nggak usah dilakuin lagi. Mungkin Bapak belum paham ya, Pak. Di sini ada bagian-bagian khusus kan di bank itu. Ada yang jadi customer service, ada yang jadi teller, ada yang jadi security. Mungkin ada resepsionis. Bapak kalau jadi teller, ada resepsionis nih, tugasnya menyambut tamu. Kira-kira perlu nggak Bapak sibuk-sibuk ngurusin tamu itu? Kalau Bapak jadi seorang teller, nggak perlu dong. Kan tugasnya beda-beda dong. Kalau sudah ada yang lain yang menghandle, ngapain diurusin? Kan kira-kira begitu. Kalau udah ada marbot masjid, Bapak nggak usah sibuk-sibuk benerin masjid, ngebersihin masjid. Orang udah ada yang ngatur kok. Logikanya kan begitu. Nah Pak, rezeki kita, hidup kita itu udah diatur sama siapa? Sama yang berikan kehidupan itu sendiri. Kata Ibnu Athaillah, kalau sudah ada yang mengatur kehidupan kamu, kamu nggak usah pusing-pusing ngatur kehidupan kamu. Kan Allah yang mengatur semuanya. Bisa dipahami ya? Dan ini sebetulnya Pak, kunci kehidupan yang tenang itu begini. Gak sibuk memikirkan mengurus urusan duniawi. Oh kalau begitu saya nggak boleh memanage kehidupan saya. Saya memikirkan penghasilan, kemudian pengeluaran, ada anak yang harus dididik. Bukan itu maksudnya. Tahu yang dilarang? Bukan yang dilarang. Yang dianjurkan untuk dihindari itu apa? Mengatur kehidupan dunia sampai membuat perasaan kita diperbudak oleh dunia. Dan ada kan yang kayak begitu? Gak usah pusing. Atur mah atur aja. Waktu pagi tugasnya saya bekerja.
Kata atasan ada instruksi begini, kita akan ada proyek begini, kita lakukan, kita memanage, pikiran kita bergerak. Tapi itu hanya sebatas lahir saja. Itu sebatas fisik saja yang bekerja. Hati kita tetap bersandar, bergantung, dan melihat kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu Bapak apa konsekuensinya kalau kita hidup begitu? Mau dikasih rezeki banyak, alhamdulillah. Waktu bulan ini saya agak sedikit pahit penghasilan, alhamdulillah, karena itu bukan tujuan utama. Sebaliknya Pak, orang yang sibuk mengatur sampai-sampai pengaturannya itu membuat dirinya diperbudak oleh duniawi, oleh hal-hal yang bersifat duniawi, hidupnya tidak akan tenang, penuh dengan rasa gelisah. Kalau nggak sesuai harapan dia kecewa kemudian menangis, putus asa, nggak dapat lagi meaning of life, makna kehidupan, karena dia salah dalam menentukan tujuan hidup itu sendiri. Jadi Pak, orang-orang beragama di dunia ini yang sengsara padahal dia beragama itu bukan karena agamanya, karena dia salah dalam memaknai pesan-pesan agama. Lihat, seorang waliullah imataillah, gak usah sibuk-sibuk mikirin dunia, cukup Anda atur dunia dengan fisik Anda. Anda bekerja, al jawarih ta'mal wal qulub tatawakkal, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama besar asal Mesir. Itu panduan hidup seorang muslim. Fisik bekerja, hati bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berarti kalau kita naati perintah nasihat ini nih, bukan berarti kita itu di rumah kemudian pasrah kepada Allah gitu dengan alasan Allah mengatur. Salah juga, bukan begitu ceritanya. Bapak tetap bekerja, mencari penghasilan, kurang cari tambahan, cari bisnis. Yang diwanti-wanti adalah jangan sampai pengaturan itu membuat hidup kita lelah, dan kelelahan itu menjadikan kita budak dari apa yang kita miliki sendiri. Semoga ini bermanfaat, pesan untuk diri saya, pesan untuk Bapak semuanya, pesan bagi kita semua sebagai orang beragama. Jangan-jangan selama ini kita beragama dengan orientasi yang salah. Resikonya apa? Kita tidak mendapatkan makna yang berarti dalam hidup kita. Saya kira itu ya Pak. Biasa ada tanya jawab atau bagaimana? Oh iya, silahkan. Barangkali 10 menit ya. 10 menit ya, silahkan Pak.